Tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga Rizky Bilar akhirnya ditahan. Sementara itu PSSI resmi membentuk Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia yang didampingi FIFA. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, desakan masyarakat agar Ketua Umum PSSI Iwan Bule masih terus menggema. Desakan mundur maksudnya, dan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pun ikut buka suara. Pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu menyatakan rela mundur dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia jika Iwan Bule mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Hal ini disampaikannya melalui akun Instagram pribadi. Ia menyampaikan bahwa dirinya mendukung penuh Iwan Bule. Menurutnya jika Iwan Bule harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, ia pun juga merasa harus mengundurkan diri. Pasca tragedi Kanjuruhan, desakan agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule untuk mundur dari jabatannya semakin kuat. Namun tak hanya desakan mundur, dukungan Iwan Bule untuk tidak mundur satu persatu mulai terdengar dari sejumlah pihak. Untuk membahasnya lebih jauh sudah hadir di studio Bapak Jamal Aziz, mantan Exco PSSI, dan Bapak Richard Ahmad, Ketua Forum Komunikasi Supporter Indonesia. Dan kita juga akan mengulasnya bersama Bapak Kusnaini Bungkus dan pengamat sepak bola serta mantan Ketum PSSI Nurdin Halid yang akan segera bergabung. Selamat malam Bapak-bapak yang di studio. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan juga yang di Zoom ada Bapak Nurdin Halid juga sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, dan juga ada Bungkus. Baik, langsung saja Pak Jamal. Kita mau tanya dulu Pak Jamal, ini Shin Tae-yong ikut merespon atas desakan mundur dari banyak kalangan begitu ya. Bahkan setelah Shin Tae-yong merespon, lalu kemudian ada respon juga dari para pemain. Ini sebenarnya wajar nggak dalam hal seperti ini? Artinya ini kan tragedi Kanjuruhan ya, kemudian ada suatu pertanggungjawaban yang diminta oleh masyarakat. Lalu wajar nggak ini pemain ikut serta dan juga manajer? Pak Jamal. Boleh. Ya. Yang pertama saya minta dikoreksi itu. Jangan DJ. Ejaan lama saya itu. Baik. DJ, De Jamal. De Jamal Aziz. A-Z-I-Z, jangan S. Kalau Aziz itu ISIS nanti, maknanya lain. Oke, baik. Ya. Kita koreksi. Terima kasih Ya. Pak Jamal. Jadi begini, kalau kamu minta komen saya, Shin Tae-yong merespon Pak itu agar Pak Iwan jangan mundur. Ya. Iya, artinya kalau mundur dia juga akan ikut mundur. Ikut mundur. Nah, itu yang agak kurang tepat. Kalau saya sudah ngomong di catatan demokrasi waktu di TV One, semua yang bertanggung jawab pada otoritas tertinggi di persepak bola ini dengan kasusnya Kanjuruhan, jangan ada yang mundur. Selesaikan dulu tim, baik itu yang dibuat oleh Kapolri, TGIPF maupun PSSI sendiri, supaya mereka menjelaskan mengapa ini bisa terjadi, akibat apa ini sampai orang meninggal sebanyak ini. Ini semua harus duduk bersama-sama. Nanti hasilnya dilakukan sinkronisasi, khususnya kan ada TGIPF, Pak Mahfud. Pak Mahfud itu kan jagoan. Saya kemarin sudah ngomong, Pak Mahfud ini jagoan. Dia dosen, dia biasa mengajar murid, biasa mengadakan komunikasi dengan para mahasiswa, dia punya ilmu yang mumpuni tata negara, gitu. Bagaimana tepatnya ini? Ini kan ada faktor, kalau hukum formalnya sudah pasti ada statuta, baik itu statuta FIFA maupun statuta PSSI. Sekarang ini hukum yang secara psikologis dan sosiologinya ini, yang ini harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai orang tua yang ditinggal anak-anaknya ini nanti munculnya kesimpulannya mengecewakan. Tapi ada usulan juga bahwa dikatakan bagaimana kalau dinonaktifkan saja terlebih dahulu begitu, supaya tidak mempengaruhi nanti. Artinya lebih fokus. Biar ada di dalam. Setelah terjadi sinkronisasi dari hasil kesimpulan, nah, saya sudah ngomong untuk yang ketiga kalinya ini. Mana moral etikanya para pemimpin? Oh, rupanya saya gagal dalam hal Kanjuruhan ini.
maka saya menyatakan mengundurkan diri. Nah, itu saya mintanya itu begitu. Seperti itu. Baik, Iya. kita ke Pak Nurdin. Gimana tanggapan Anda, Pak Nurdin? Pak Nurdin? Ya, jadi kalau Pak Nurdin? melihat peristiwa ini ada 3 hal. Dengar ya. Baik. Halo. Ya, suara Anda Apa suara terputus-putus, saya Pak. kedengaran? Suaranya terputus-putus, Pak. Ya. Apa suara saya kedengaran? Sudah. Ya, silakan. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ya. Tanggung jawab moral, tanggung jawab administrasi, dan tanggung jawab fisik. Kalau kita melihat apakah semua fungsi-fungsi itu sudah Berjalan. Oke, baik. Atau belum? Pak Nurdin, Ini yang harus kita lihat. baik, Pak Nurdin, suara Anda terputus-putus. Nanti tim kami akan mencoba untuk menghubungi Anda kembali untuk memperbaiki jaringannya. Kita ke Bungkus dulu sebentar, Pak Nurdin. Di dalam terjadinya peristiwa ini. Oke, Pak Nurdin, ini agak terputus-putus suara Anda. Karena saya melihat Nanti kami akan hubungi lagi. bahwa, Ketua Umum PSSI, Ketua Umum PSSI itu hal luar biasa. Sesaat setelah dari peristiwa itu sudah langsung melakukan investigasi secara langsung dan Baik. Baik, kita terputus. Baik, kita ke Bungkus dulu. Bungkus, bagaimana tanggapan Anda? Iya, di sini ada 2 hal menurut saya. Yang pertama soal sikap Sintayong. Kalau soal sikap Sintayong, saya pikir ini bukan hal yang aneh ya. Sintayong memberikan support kepada ketua umum itu bagian dari budaya dia sebagai orang Korea. disiplin. Kita tahu bahwa Korea itu sangat lekat dengan budaya Konfusianisme ya. Di antara nilai yang mereka anutkan paternalistic leadership, kemudian juga harmoni, loyalitas, sistem nilai, kolektivitas, kekeluargaan. Nah, itu adalah sikap-sikap yang dibentuk oleh orang Korea sejak kecil. Nah, apa yang dilakukan oleh Sintayong itu kan menunjukkan nilai-nilai itu. Dia loyal kepada pimpinan, dia mengutamakan kolektivitas, dia mengutamakan harmoni. Jadi apa yang dia tunjukkan kepada Iwan Bule itu adalah refleksi dari apa yang dibentuk oleh pendidikan budaya yang dia miliki sejak kecil. Saya tidak menganggap ini soal politik. Sintayong punya sikap seperti itu hal yang normal. Bagaimana Yang dengan kedua, pemain kalau yang soal Iwan Bule mundur? Ya. Bagi saya, SSI itu punya sistem sendiri karena punya aturan main sendiri. Jadi 300 juta orang menuntut ketua umum mundur pun nggak akan ada gunanya kalau pemegang hak suara atau voters itu tidak mau bersikap. Jadi yang harus dilakukan oleh supporter, oleh pencinta sepak bola adalah mendorong para voters. Kalau memang mau ketua umum mundur, mendorong para voters untuk bersikap. Selama voters tidak bersikap, 300 juta orang minta mundur, tidak ada gunanya pada akhirnya. Jadi mekanisme organisasinya seperti itu. Pak Jamal Aziz pasti tahu betul lah soal itu. Jadi kalau mau supporter melihat ketua umum PSSI mundur, maka mereka harus minta ke klubnya masing-masing bersikap. Kalau nggak ada sikap dari voters, ya udah ini suara-suara yang akan berhenti sekadar kehebohan di media sosial. Terima kasih. Baik, Bungkus, kalau kita bicara soal voters itu sendiri, bagaimana caranya orang bisa mempengaruhi voters untuk kemudian mereka bisa akhirnya mengambil sikap begitu? Voters itu umumnya adalah pemilik klub ya. Nah, pemilik klub itu kan bergantung kepada supporter. Supporter itulah yang menentukan hidup matinya klub sebagian besar ya. Nah, kalau supporter mayoritas menginginkan perubahan, mereka bisa menekan pemilik klub masing-masing supaya bersikap. Nah, kalau gagal juga bersikap dan votersnya tetap tidak mengambil sikap terhadap permasalahan ini, ya sudah, nggak akan ada perubahan. Ya. Pak Jamal nanti yang menjelaskan. Coba Pak Jamal, silakan Pak Jamal, silakan. Gimana Pak Jamal? Pak Kus ini pinter ini ya. Jadi apa yang dijelaskan Pak Kus itu sangat tepat. Jadi kalau memang ini ya, netizen atau supporter ini konkret gitu, yang ngomong sama pemilik klubnya bahwa kita tidak puas dengan kepemimpinan yang ada sekarang, begitu. Nah, kita mau lihat punya keberanian enggak pemilik klubnya, gitu.
Wah, punya keberanian ini artinya memerlukan keberanian untuk Oh melakukan ini. iyalah, mestilah kan. Kenapa? Ini ada link and match-nya semua ini. Tidak mungkin dengan mudah seperti yang dikatakan oleh pernyataan tanda tangan ini 40.000, 50.000. Nah, itu tadi loh. Bungkus ngomong 300 juta orang pun taken. Kalau pemilik klub ini sebagai voternya PSSI tidak melakukan sesuatu, ya sudah memble. Ya dong, yang ada kecewa. Ya toh. Oke, ini Bung Richard ketawa-ketawa nih dari tadi. Apa tanggapan Anda? Ya kalau ini sih menarik buat saya. Saya ketemu Bungkus diskusi ya di luar, ketemu Bang Jamal diskusi ya. Tapi kalau terkait soal kenapa saya bersama rekan-rekan pecinta sepak bola bikin petisi terhadap Pak Iwan Bule, bukan serta-merta ini pengen apa namanya tampil-tampilan, bukan. Tapi yang pasti ini udah kesepakatan teman-teman stakeholder. Artinya yang disampaikan Bungkus saya tahu tata cara itu. Jadi emang ini kita dorong dulu dengan alasan bahwa ada kejadian kanjuruhan supaya Iwan Bule bertanggung jawab secara moral. Jadi petisi ini merupakan satu desakan kepada juga para voter begitu? Iya, yang lain. Artinya apa yang disampaikan Bang Jamal betul tadi, langkah-langkah itu betul semua lah. Saya tidak tampik soal itu. Tetapi yang pasti, saya kalau mendorong pemilik suara, voter, mau itu klub maupun asprop, harus punya alasan. Kan gitu. Nah alasannya adalah ini, petisi dan pernyataan yang kemarin saya sampaikan adalah itu. Kemudian, saya sudah beberapa ketemu minggu lalu di grassroots, teman-teman akan juga melobi pemilik suara dalam hal ini klub dan juga asprop, agar memang ini ada gerakan. Artinya, bahwa kejadian kanjuruhan ini kejahatan dan ini kejadian luar biasa di dunia yang perlu kita sikapi gitu. Artinya Anda membedakan antara ini bahwa ini adalah merupakan suatu peristiwa yang memang harus dipertanggungjawabkan dengan kepengurusan PSSI-nya sendiri itu begitu. Karena kan ini kan pertandingan, ada regulasinya, ada SOP-nya. Lalu kalau cuma 6 tersangka yang disangkakan dan ini kerocok-kerocok, di mana pimpinan yang tanggung jawab kan gitu. Anda maksudnya siapa kira-kira? Ya, Pimpinannya itu siapa? Kalau yang disangkakan, kalau dari penyelenggara ada SO, SO bertanggung jawab dengan panitia pelaksana. Ini kan di atas panitia pelaksana ada lagi nih orang nih. Kenapa ujuk-ujuk ada direktur LIB aja? Kan begitu. Lalu di atasnya mereka ada SKO, ada juga ketua umum. Harusnya bertanggung jawab secara berjamaah ini. Semuanya harus bertanggung jawab dalam bentuk mundur. Ya mundur, dan pemilik suara juga harus bersikap menyikapi terkait kejadian di Kanjuruhan gitu. Baik, Bungkus, bagaimana tanggapan Anda dengan petisi yang dibuat oleh Bang Richard ini? Iya, saya memahami apa yang dirasakan oleh para supporter ya, karena ini keprihatinan kita bersama. Cuma memang saya juga ingin mengingatkan teman-teman supporter bahwa di Indonesia tuh budaya mundur itu kayaknya belum ada. Pengurus PSSI dari zaman dulu yang mundur karena ada masalah itu juga belum ada gitu. Jadi memang teman-teman supporter sudah menyuarakan sikapnya itu bagus, tapi sekarang harus dikonkretkan. Harus dikonkretkan dengan masing-masing, ini kan punya klub kesayangan masing-masing. Jadi mereka harus serius melakukan desakan, berkomunikasi dengan voters, para pemilik klub, untuk melakukan sikap yang konkret. Karena kalau mengharapkan mundur itu kayaknya nggak ada budayanya di sepak bola Indonesia itu. Terima kasih, saya mohon pamit ya. Baik, terima kasih Bungkus sudah bergabung bersama kami dan kami langsung menghubungi Pak Nurdin Halid. Pak Nurdin, sudah bisa mendengar saya dengan jelas ya Pak Nurdin? Saya dengar dengan baik. Saya bisa dengar dengan baik juga? Oh, baik. Terdengar sekarang, sudah bagus. Pak Nurdin, apakah memang Indonesia memang seperti itu? Tidak akan ada kata mundur untuk seorang ketua umum PSSI begitu? Anda kan pernah jadi ketua PSSI, Pak. Di era demokratisasi, aspirasi Richard dan kawan-kawan, apalagi sudah tanda tangan 40.000 lebih, itu hal yang lumrah saja, wajar saja, dan itu sah-sah saja. Tapi pendapat saya adalah bahwa sungguh sangat tidak adil dan tidak objektif kita, dan tidak jernih kita melihat persoalan ini apabila ketua umum disuruh mundur. Kenapa? Karena kita harus memahami fungsi masing-masing. Ya, ketua PSSI adalah berada pada antara leadership dan kebijakan. Kebijakannya antara lain adalah regulasi. Nah, regulasi FIFA juga diturunkan regulasi PSSI. Nah, jadi PSSI itu adalah pembuat regulasi. Siapa operatornya? LIB. Siapa pelaksananya? Ada Pampel. Nah, ini fungsi-fungsi ini kita harus jernih melihat persoalan tersebut. Itulah kemudian saya tidak sependapat kalau ketua umum disuruh mundur.
Tanggung jawab moral, ya apa tanggung jawab moralnya? Dia harus memahami bahwa ada suatu peristiwa yang menggetarkan dunia, menggemparkan dunia, tragedi kemanusiaan, tragedi sepak bola, harus melakukan evaluasi, harus melakukan pembenahan antara konsolidasi organisasi. Karena ini bagian daripada sesuatu yang harus dibenahi oleh Ketua PSSI. Nah, konsolidasi organisasi itu agar supaya semua fungsi-fungsi berjalan dengan baik. Tapi seandainya PSSI tidak mensosialisasikan kepada LIB, dan LIB tidak mensosialisasikan kepada Pampel, maka itu tentu adalah merupakan tanggung jawab PSSI. Tapi saya yakin bahwa Pak Nurdin, bagaimana pertanyaannya gini, bagaimana bisa PSSI tidak mengkomunikasikan itu kepada LIB sedangkan LIB sendiri direkturnya adalah wakil ketua umum PSSI dan LIB sendiri GM-nya sendiri adalah anak dari direktur dari LIB itu sendiri. Dan artinya apakah mereka tidak ada komunikasi sama sekali gitu mengenai aturan-aturan statuta FIFA begitu? Kita berbicara struktural dulu dan fungsi-fungsi, ya. LIB itu bukan struktural PSSI. Beda dulu yang saya buat. Saya dulu membentuk BLI, Badan Liga Indonesia. Badan Liga Indonesia zaman saya itu adalah struktural. Kemudian Badan Liga Indonesia juga merangkap sebagai operator. Kalau sekarang operatornya adalah LIB. LIB itu adalah bukan badan struktural daripada PSSI, tapi dia operator, murni operator. Nah, oleh karena itu ketika PSSI telah menciptakan sebuah regulasi dan regulasi itu tidak dilaksanakan oleh LIB secara baik, makanya bertanggung jawab LIB bukan ketua PSSI. Jadi jangan kita lihat dia sebagai wakil ketua PSSI, juga sebagai dirut. Dia bertanggung jawab sebagai secara struktural, sebagai fungsinya adalah sebagai ketua LIB, sebagai direktur LIB maksud saya. Bukan berfungsi sebagai wakil ketua PSSI, beda lagi itu. Nah, tapi yang menjadi persoalan sekarang apakah seluruh regulasi yang berkaitan dengan pertandingan Liga 1, Liga 2 dan sebagainya itu telah disosialisasikan dengan baik dan apakah di bawah itu dilaksanakan dengan baik? Itu yang harus menjadi pusat perhatian daripada TGIPP maupun daripada Komnas HAM dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita melihat persoalan ini secara jernih sebetulnya, ini pertandingan itu berjalan dengan sangat baik. Sesudah pertandingan supporter memasuki lapangan beberapa orang, kemudian terjadilah di lapangan itu pengusiran dengan memukul, menendang dan sebagainya. Itu yang memicu daripada masuknya supporter begitu banyak sehingga adalah tembakan gas air mata. Nah, gas air mata merupakan pemicu terjadinya kerusuhan, pemicu terjadinya injak menginjak, pemicu terjadinya banyak korban. Itu kita harus jadi melihat persoalan tersebut. Nah, sehingga tanggung jawab moral, tanggung jawab administrasi, tanggung jawab fisik harus kita bedakan. Tanggung jawab fisik berkaitan dengan pasal-pasal dari KUHP. Tanggung jawab administrasi berkaitan dengan komite disiplin FIFA, dengan regulasi, statuta FIFA, statuta daripada yang mengatur tentang pertandingan. Itu yang harus kita lihat. Artinya Anda mengatakan bahwa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa itu karena itu sudah selesai dan kemudian ada pihak aparat yang kemudian melontarkan gas air mata, artinya mereka yang harus bertanggung jawab begitu atau seperti apa? Itu saya maksud tadi, masing-masing bertanggung jawab. PSSI, Ketua Umum bertanggung jawab secara moral dan administrasi. Tanggung jawab moralnya adalah harus melakukan pembenahan secara menyeluruh. Mulai dari konsolidasi organisasi, pelaksana fungsi-fungsi manajemen, pelaksana pertandingan, infrastruktur stadion dan sebagainya. Dan kita bersyukur sudah ada transformasi dengan 5 solusi yang ditawarkan oleh FIFA. Tetapi ini harus melibatkan PSSI. Yang harus membentuk tim itu bukan pemerintah. Pemerintah cukup membentuk tim GVP, itu betul itu. Investigasi itu betul. Tapi dalam rangka pembenahan, yang harus membentuk itu adalah FIFA, kemudian melibatkan pemerintah dan unsur-unsur keamanan, sehingga ini paripurna nanti dalam melakukan pembenahan secara menyeluruh. Dan saya menyarankan bahwa jangan menyelenggarakan lagi dulu pertandingan liga apapun. Pertandingan apapun di Indonesia, jangan laksanakan, hentikan semuanya dulu sebelum TGIPP menyampaikan hasilnya, sebelum ada rekomendasi dari Komnas HAM, sehingga pembenahan secara menyeluruh khususnya infrastruktur keamanan dalam stadion, itu jangan diselenggarakan pertandingan dulu. Supaya tidak terulang peristiwa yang sangat memilukan kita semua. Baik, Pak Jamal, Anda setuju dengan Pak Nurdin atau tidak? Dalam artian begini, bahwa ini harus dipisahkan nih antara yang memang mereka harus memperbaiki aturan-aturan yang di FIFA, di PSSI dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi sehingga menewaskan 132 jiwa. Dan irisan itu adalah irisan kepengurusan antara LIB tadi dengan sebagai wakil ketua umum PSSI dan kemudian penyelenggaranya atau operatornya ada LIB dan kita tahu bahwa akhirnya terjadi seperti ini. Jadi begini, apa yang disampaikan Pak Nurdin tadi itu benar ya. Yang penting sekarang ini kita tidak usah ikut gaduh dengan kondisi apa yang ada ini. Ya, saya kan tadi diundang, kenapa kok Sintayong
menyiapkan diri kalau mau ikut mundur kalau Pak Iwan boleh mundur. Nah, itu yang tidak boleh, kurang elok itu, kurang elok. Walaupun tadi Pak Kusni ngomong itu budaya mereka, loh dia boleh dengan budayanya, dengan loyalitasnya atau hubungan emosionalnya dengan Pak Ketua Umum silakan. Tapi dia duduk betul Pak Jamal, betul itu betul. Boleh. Tapi dia di sini itu diminta untuk melatih yang namanya para pemain itu Garuda di dadaku. Ya, tidak ada atas nama personal. Garuda di dadaku di bawah naungan merah putih yang ada di dalam negeri ini. Itu ya, kalau menurut saya ya. Lah, kalau apa yang dikatakan Pak Nurdin tadi sudah jelas irisannya konkret. Kamu tanggung jawab administrasi, kamu tanggung jawab ini, kamu tanggung jawab itu sudah konkret, gitu. Dan itu semua orang tahu itu hukum formalnya, baik itu statuta FIFA maupun statuta PSSI-nya, itu hukum formalnya. Sekarang kita jangan buru-buru melakukan justifikasi atau memberikan kesimpulan. Kita tunggu Pak Mahfud ini. Pak Mahfud ini kan besok katanya mau melaporkan. Kira-kira dengan waktu yang cukup mepet dan jagoannya Pak Mahfud ini bisa menghasilkan satu hasil yang kira-kira bisa melakukan perubahan. Ya, yang sekarang PSSI-nya lebih dulu membuat tim transformasi. Tim transformasi boleh, siap, oke. Jadi nanti jangan kerja dulu tim transformasi, tunggu hasilnya Pak Mahfud, baru nanti ada sinkronisasi. Berdasarkan hasil. Berdasarkan hasil tim TGIPF. Untuk ditransformasikan, dilaksanakan, dijalankan apa-apa saja tugasnya. Tim transformasi. Supaya jangan overlapping juga begitu Pak. Ya? Supaya tidak terjadi overlapping. Kalau enggak kan overlapping lagi nanti. Baik, Bung Richard. Kasihan rakyat. Kasihan Rakyat ini sebetulnya enggak ngerti nih tim transformasi ini. Orang Malang itu saya cuma dikasih tahu, BEM ya apa, BEM masa cuma 3 saja. Polisi 3, ya toh. LIB dan Panpel 3, ya toh. Ini yang mati 100 lebih, Lah, terus itu pelaku-pelaku yang lain kemana? Penanggung jawab yang lain itu kemana? Baik, kita tanyakan kepada Bung Richard, setuju nggak dengan tadi bahwa ini harus udahlah ikutin aturan dengan statuta FIFA untuk PSSI juga tidak bisa diganggu gugat, dalam artian sudah biar mereka bertanggung jawab dengan menggelar investigasi tadi. Nah, bagaimana pandangan Anda? Ya, yang disampaikan Bang Jamal, Pak Nurdin betul, kalau terkait koridor aturan main di PSSI betul. Saya nggak akan membantah soal itu, karena memang itu aturannya. Tapi di sisi lain adalah saya dengan teman-teman ini kan kontrol sosial yang harus diingatkan ke publik, diingatkan ke semua pihak bahwa ini yang korban ini adalah nyawa manusia, yang tentunya harus ada tanggung jawab moral, tanggung jawab bahwa kalau bukti ada pidana, ada perdata, ya digelar saja gitu, buka-bukaan. Tadi kan sampaikan Bang Jamal, ya mosok si Beb cuma 6 orang kan gitu. Ini kan yang mati ribuan, artinya harus ada yang lain-lainnya. Ratusan. Karena kalau update terakhir total korban ini kalau digabungkan ada 750. Yang luka-luka dan sebagainya. Terus keluarga korban itu mau diapain kira-kira besok? Nah, ini kan gerakan moral, gerakan memang agar Iwan Bule jangan anteng-anteng. Gitu loh. Tugas dia masih banyak dan dia harus tahu nih soal ini gitu. Nah, makanya dari kemarin saya sampaikan, kalau 6 orang ini menurut saya masih kurang. Karena kalau 3 dari kepolisian, pimpinan kepolisiannya kemana? Siapa yang Anda maksud? Ya ada Kapolresta, ada Kapolda, kan gitu. Kapoldanya kalau nggak salah baru dimutasi. Nah ini kan artinya cari juru selamat masing-masing kan gitu. Jadi Anda maksudnya mau meminta juga kepada aparat itu Kapoldanya untuk bertanggung jawab gitu ya? Saya sudah pernah sampaikan ke Pak Kapolri. Pak Kapolri harus fair juga menelaah soal investigasi dari Kapolri. Supaya jelas, jangan sampai masyarakat Malang masih gundah-gulana nih. Saya khawatir kalau ini nggak terang benderang prosesnya, ada aksi massa besar, repot. Gitu. Nah, Anda setuju Pak Jamal untuk itu? Begini. Artinya pimpinan ini yang harus justru malah bertanggung jawab. Loh. Termasuk Kapolda pada saat itu. Jadi kan tadi Pak Nurdin sudah ngomong bahwa ini kalau dirunutkan kemana ini? Iya toh? Orang mati ini akibat apa? Kan begitu. Ya. Tadi Pak Nurdin sempat sebutkan ada tear gas juga. Kalau TGIPF, Pak Renald Kasali juga sempat sampaikan juga bahwa itu. Sudah, serahkan sama Pak Mahfud. Karena dia dikasih otoritas oleh Presiden. Dan Presiden sudah punya peduli. Ayo, ini jangan sampai terjadi lagi. Lakukan investigasi yang sesungguhnya. Itu yang kita mau.
Jadi rakyat Malang itu nanti tidak was-was lagi. Nah. Ya. Gitu loh ya. Jadi jangan keburu-buru mau menghukum ini, menghukum ini. Jangan. Pelan-pelan dulu. Kita lihat hasil investigasinya. Rakyat itu kemarin sudah ngancam. Kalau tidak ada tersangkanya, kita akan turun ke jalan. Ternyata Pak Kapolri, terus tim GIPF sudah setuju 3-3. Nah, orang-orang sudah jadi turun gitu. Mereka tanya, Beb ini kira-kira ada lagi enggak tersangka? Saya bukan tim. Gitu. Ya, Nanti kita tunggu aja. Insya Allah Pak Mahfud ini orang yang merdeka dan punya kapasitas untuk menjadi ketua-ketua dalam hal-hal yang krusial di Republik ini. Baik. Gitu. Itu insya Allah hasilnya akan Anda lihat apakah Pak Mahfud seperti apa yang kita harapkan atau di luar harapan. Baik. Saya sih yakin Pak Mahfud insya Allah bisa memberikan harapan. Bisa memberikan harapan. Baik, Pak Jamal, terima kasih. Pak Nurdin masih akan kita akan melanjutkan dialog kita bersama-sama usai jeda berikut ini. Jadi tetap bersama kami, pemirsa. MNC News Prime akan kembali usai jeda.